Orang taunya Islam itu kan agama, padahal bahasa Islam itu sendiri pencari keselamatan, gitu. Nah, apakah orang Jawa yang mencari keselamatan itu bukan Islam? Karena sebenarnya kita lahir itu sudah Islam, gitu. Buktinya gimana? Buktinya kita lahir itu begitu lahir ceprot, nggak ada, ya ada memang orang tua yang langsung nekek juga ada, langsung dibungkus kerdus juga ada. Itu termasuk orang-orang yang tidak Islam, gitu. Tapi tandanya orang itu walaupun nggak beragama, jangankan kok manusia, kambing pun saat lahir itu Islam. Buktinya apa? Begitu anaknya lahir, dengan daya upayanya, entah itu dijilatin atau apa, anaknya itu jangan sampai terlumuri oleh yang bersamaan lahir itu, dibersihkan. Gitu. Artinya apa? Kan mencari supaya anaknya selamat. Nah, Islam sendiri itu artinya kan mencari keselamatan. Makanya kalau begitu, apakah nabi-nabi yang dulu itu belum Islam? Sebenarnya sudah Islam semua, gitu loh. Cuman belum label Islamnya masih Islam tingkat tauhid, masih tingkat kapitayan, tingkat kepercayaan. Maka barang siapa yang mempunyai kapitayan dan kepercayaan, itulah orang Islam. Itu. Nah, ini mah mungkin tadi Mbah sendiri bilang Ho itu Tuhan dan Hu itu nafas. Iya. Nah, saya juga pernah dengar tuh, ternyata Hu itu tuh dipakai untuk menekung atau semedi, apa, wirid lah katakanlah. Bukan wirid, memang Hu itu adalah langsung ke manekung. Oh ya. Nah, sebelum masuknya manekung itu sendiri itu apa gitu Mbah? Dan selanjutnya ke Hu-nya itu sendiri. Manekung itu orang itu ingin, bahasa kasarnya gini, ngetes Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu seperti apa toh? Gitu loh. Itulah salah satu tanda orang itu mencari jalan namanya manekung. Gitu. Jadi Tuhan itu nggak hanya sekedar wacana, nggak hanya sekedar diucapkan. Kalau perlu dites juga, benarkah ini Tuhan? Gitu. Maka Hu itu biasanya tarik napas dengan tangan diangkat sampai nyentuh telinga. Setelah masuk ke dalam dada, tahan. Sekuatmu berapa? Kuat 5 menit ya 5 menit, kuat 1 menit ya 1 menit. Nah, dari kekuatanmu itu jangan kamu lebih. Kalau kamu kelebihi, maka kamu akan kehilangan Tuhan. Maka dari situ kita itu akhirnya apa? Kita itu akhirnya ngerekso oleh Tuhan itu loh. Yang saya sampaikan kemarin, apakah kita yang menjaga Tuhan, apakah kita yang dijaga oleh Tuhan? Sebenarnya kita yang harus menjaga Tuhan. Dengan cara apa? Karena Tuhan itu bersama pada diri kita, maka diri kita muliakan. Makan jangan sembarangan, ya. Mempunyai Tuhan jangan dipakai untuk njelatu wong liya. Gak usah untuk gembar-gembor bengak-bengok. Karena ini kalau kelebihan kita gembar-gembor berak-berok, nah sampai Tuhan ini ucul, kamu jadi mayit. Berarti kan kita yang harus ngerekso. Gitu. Makan yang sembarangan juga begitu. Di saat kita makan sembarangan, organ tubuh kita ada yang kalah, yang rusak. Nanti Tuhan ini juga lepas sendiri dari diri kamu. Nah, manekung itulah salah satu tanda untuk memakmurkan Tuhan itu, supaya yang masuk keluar ini tetap eksis, supaya yang keluar masuk ini tetap menghidupi kita, supaya yang keluar masuk ini tetap kita itu menjadi besar, menjadi agung. Maka caranya gimana? Kadang-kadang dengan olahraga, dengan makan makanan yang sehat, dengan kita itu selalu berprasangka baik, karena berprasangka buruk itu akan membuat detak jantung yang keras. Itu juga salah satu tanda mengusir Tuhan. Itu kita zikir yang berlama-lama itu sebenarnya kan mengatur pernapasan kita itu supaya longgar, supaya enak, gitu loh. Bayangkan toh, kita hidup wujudnya seperti ini, hanya ada masalah di pernapasan saja. Itu biayanya nggak sedikit loh. Itu biayanya mahal loh. Iya, itu pun belum tentu kamu bisa normal. Lah yang kita dikasih normal, yang kita diberi
bebas tanpa oksigen, tanpa bayar, maka kita itu nggak usah muring-muringan, kita nggak usah kotok-kotokan, gitu loh. Kita nggak usah nyalah-nyalah wong. Ini ya supaya apa? Supaya jantung kita tuh terus temperaturnya itu bagus, nggak gampang getapan, nggak gampang muring-muringan, nggak gampang setiap ada orang ngomong terus wah ini nggak sesuai dengan saya, terus tiba-tiba jantung getar-getar, ini goblok, ini ora bener. Nah untuk apa? Gitu loh. Kan sama saja dengan kita tuh melatih jantung kita itu supaya kerjanya keras terus akhirnya rusak, terus jangan cepat mati atau jangan cepat stroke. Gitu. Nah, untuk apa? Kita rileks saja, kita santai saja mumpung kita itu masih bersama Tuhan. Gitu loh. Pinter kaya apa, kuat pun kaya apa. Di saat Tuhan itu sudah lepas dari diri kita. Kita itu paling-paling notok jadi santapan cacing tanah. Iya. Nggak ada lebihnya. Pangkatmu tidak akan melindungi kamu dalam kubur. Amalmu pun hanya mengukir namamu baik. Tapi tentang kamu yang dimaksud kamu itu adalah jasad, hancur lebur, tidak ada artinya apa-apa, hanya kehilangan Tuhan. Itulah. Maka manekung itu untuk melatih kita itu supaya kita tuh tahu benar-benar, oh ini toh yang dinamakan Tuhan. Setelah kita tahu, maka kita jaga betul-betul Tuhan itu supaya nggak cepat-cepat keluar dari diri kita. Itu maksudnya, itu manekung. Nah, balik lagi itu ke Hono Coroko tadi itu, Mbah. Berarti Hono Coroko itu tuh terkadang kita sendiri itu ketika ingin tahu Hono Coroko mungkin ya sekedar ingin tahu ilmu pengetahuan, dan yang paling dikejar tentang kesaktiannya, mungkin tentang manfaatnya. Ternyata ya dibalik yang kita sekedar tahu tentang kesaktiannya tersimpan makna ketauhidan biasa. Luar biasa. Orang yang belajar Hono Coroko itu kalau sudah benar, itu tentang ketuhanan, tentang ketauhidannya mungkin juga benar. Gitu. Lah kalau sudah benar tentang kemanjuran, tentang kesaktian Hono Coroko nggak usah kita ragukan lagi. Kita tuh belajar dari bahasa luar. Apa wae jenenge? Nggak mampu mengalahkan Hono Coroko. Sudahlah, sampai bacaan yang tenar saat ini dari agama pun coba suruh nandingi Hono Coroko. Kalau bisa. Itu maka kehebatan Hono Coroko itu nggak bisa diragukan lagi. Gitu. Karena letaknya orang itu mempunyai tauhid yang sangat tinggi, orang yang menemukan ilmu tasawuf yang sangat tinggi, itu mestinya harus belajar Hono Coroko. Silakan, berulang kali terus saya sampaikan, kamu belajar agama-agama dari luar, tapi kamu mempunyai budaya, mempunyai aksara yang luar biasa. Itu mestinya nggak perlu kamu tinggalkan, mestinya pelajarilah. Jadi jangan hanya bisa mencela, hanya bisa mencemooh karena kamu tidak tahu. Supaya kamu itu paham, maka carilah tahu tentang itu. Karena orang yang kamu anggap salah itu belum tentu salah. Orang yang kamu anggap keliru itu belum tentu keliru. Kadang-kadang pemahaman yang selama ini kamu pelajari itu adalah kekeliruan yang sebenarnya kamu belum menemukan kebenaran. Gitu loh. Kan luar biasa toh. Nah, lanjut nih, Mah. Mungkin kita perlu menggarisbawahi, dan saya sendiri tanpa merendahkan apapun. Apa sih tanda-tanda orang Jawa gitu sebelum masuknya agama Islam gitu kan, Mah? Untuk menggapai ketuhannya itu seperti apa dan bagaimana caranya gitu. Karena yang kita tahu bahwa yang paling benar gitu kan, ya mungkin karena di sini mayoritas ya Islam itu sendiri gitu, Mas. Orang taunya Islam itu kan agama, padahal bahasa Islam itu sendiri pencari keselamatan. Gitu. Nah, apakah orang Jawa yang mencari keselamatan itu bukan Islam? Karena sebenarnya kita lahir itu sudah Islam.
Gitu. Buktinya gimana? Buktinya kita lahir itu begitu lahir ceprot. Nggak ada, ya ada memang orang tua yang langsung nekek juga ada. Langsung dibungkus kerdus juga ada. Itu termasuk orang-orang yang tidak Islam. Gitu. Tapi tandanya orang itu walaupun nggak beragama, jangankan kok manusia, kambing pun saat lahir itu Islam. Buktinya apa? Begitu anaknya lahir, dengan daya upayanya, entah itu dijilatin atau apa, anaknya itu jangan sampai terlumuri oleh yang bersamaan lahir itu, dibersihkan. Gitu. Artinya apa? Kan mencari supaya anaknya selamat. Nah, Islam sendiri itu artinya kan mencari keselamatan. Makanya kalau begitu, apakah nabi-nabi yang dulu itu belum Islam? Sebenarnya sudah Islam semua, gitu loh. Cuman belum label Islamnya masih Islam tingkat tauhid, masih tingkat kapitayan, tingkat kepercayaan. Maka barang siapa yang mempunyai kapitayan dan kepercayaan itulah orang Islam. Gitu. Jadi jangan diartikan kalau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu bukan Islam. Nah berarti kalau begitu Nabi Muhammad waktu lahir belum Islam. Karena dia belum beragama. Dia beragama kan setelah 40 tahun. Masa seperti itu? Di saat 25 menikah dengan Siti Khadijah, berarti dia enggak Islam. Dia juga mencari kesempurnaan hidup ini supaya hidupnya selamat, enggak tersia-sia sehingga sampai nikah dengan orang kaya. Apakah itu bukan salah satu tanda Islam? Nah, maka dengan orang yang mencari keselamatan itulah dia dinamakan Islam, maka itu dibuat nama agama. Gitu loh. Jadi orang yang mencari keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat itulah adalah orang Islam. Cuman karena Islam yang baru itu ada ciri-cirinya atau ada syariatnya. Kalau orang yang lama itu nggak pakai syariat dikira seperti itu, padahal syariatnya lebih berat. Islam yang dulu itu. Islam sekarang tempatnya dikira aja bersih, berlantai mengkilat, lampunya terang. Ya. Terus nggak cuman AC, nggak cuman kipas angin, kadang-kadang dikasih AC. Nah orang yang Islam dulu, orang yang masuk ke kapitayan dulu, duduknya di atas batu. Tempatnya di goa, sepi, gelap, nggak ada siapa-siapa, nggak makan, nggak minum. Apakah itu bukan orang mencari keselamatan? Apakah itu orang menyembah setan? Apakah orang itu memuja demit? Kan enggak. Nah, efek dari keselamatan itulah kadang-kadang orang itu mempunyai ilmu yang kuat, mempunyai ilmu yang pilih tanding. Ya bukan dulu, bahkan dulu saja sampai sekarang pun, jikalau orang itu sudah menemukan Islam yang sebenarnya, orang itu akan diberikan kekuatan yang lebih. Apalagi orang-orang yang paham tentang Hono Coroko. Karena kalau Hono Coroko itu tanpa laku pun, hanya memahami, itu kekuatannya sudah luar biasa. Gitu. Makanya sampai kemarin tak ijazahkan tentang Hojo Kolomo. Apakah orang yang mengamalkan Hojo Kolomo itu harus puasa dulu? Apakah harus dzikir tiap malam dulu? Kan enggak. Begitu dengar dia yakin itu sudah ada bukti manfaatnya juga. Karena cukup percaya saja. Yakin. Tapi amalan-amalan yang sudah diberikan harus membaca ucapan sekian ribu, yang harus tiap malam bangun jam sekian. Coba diajak berdampingan, yang satu membaca Hojo Kolomo, yang satunya membaca ajaran yang dari luar itu yang sudah dikerjakan dzikir atau melek malam. Coba sama-sama ada musibah kita bacakan, mana yang paling ampuh duluan? Gitu. Jadi saya nggak artinya merendahkan, bukan. Semuanya ilmu itu harus dipahami yang sebenar-benarnya. Jadi bacaan itu bukan karena banyaknya, tapi karena kita tuh paham, gitu loh. Nah hanya banyaknya orang itu rata-rata melakukan suruhan guru, suruhan orang tua, ini dibaca sekian, ya sudah dibaca
sekian, setelah dibaca sekian ya sudah, kita artinya sudah melakukan. Tapi pernahkah kamu tanya, ini artinya untuk apa? Dan satu kalimat-kalimat yang kita baca itu artinya apa? Kan nggak pernah. Paling-paling yang kita tanyakan, Mbah, saya minta ijazah, saya ini senang sama perempuan. Dikasih amalan apa? Ya dikasih, dibaca. Ya bendina tuh was komat kamit. Bendina tuh was umek kayak wong bento. Nah, efeknya apa? Coba. Nggak ada. Ya, dari itu. Kadang Hono Coroko sendiri setiap huruf itu mempunyai neptu atau angka-angka tersendiri. Maka kita itu kalau mempunyai keinginan, carilah bacaan-bacaan itu yang angkanya di atas 18. Ya, contohnya kayak kita kalau membaca ho, nanti jangan Hono Coroko. Karena Hono Coroko itu neptunya cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti neptunya cuma 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 4 berarti 10, 10 ditambah 5 cuma 15. Maka jangan begitu. Carilah kalau bisa itu ho to. Berapa itu sudah? Ho 1. Oh gitu. To itu 10. To itu 7. 6. Do to. Oh do to. Do to kan berarti 6, berarti 7. Nah sudah 8. Toh doto sowolo katakan. Itu sudah berapa? Kan lebih dari 18. Pokoknya hitungan yang lebih dari 18. Itu artinya kita jangkep 9 ini. Karena 18 adalah 1 dan 8. 9. Nah, dengan 9 ini sudah pepek. Maka itu akan mengeluarkan kekuatan. Seperti hojo kolomo. Ho itu kan 1. Jo Hono Coroko Doto Solo Podojo berarti 18 13. Nah 1 dengan 13 berarti 14. Ko 5 berarti 18 tambah 5 sudah 23. Lo Doto Sawolo 10 berarti sudah 35. Mo itu 16. 41, 42. Nah, 42 sampai 42 neptu. Karena sudah melebihi dari 18, maka artinya atau keistimewaannya ya luar biasa. Karena ho sendiri, ho itu dari kata suwung, tidak ada sebenarnya. Yang dimaksud tidak ada apa? Ya musibah itu. Karena musibah itu ya sama seperti kita, sebenarnya itu nggak ada. Nah adanya ya karena kita itu ada. Gitu. Maka jo setelah ho karena tidak ada jo. Karena ketidakadaan itu maka janganlah datang musibah yang menakutkan ini. Ko artinya itu penyakit. Lo ya penyakit yang jelek. Mo maka kejelekanmu itu akan mati karena hoku. Gitu loh. Makanya musibah angin yang besar seperti apa, orang yang marah seperti apa, dikala kita tuh paham tentang Hojo Kolomo dan kita praktekkan seperti apa yang saya ajarkan. Orang marah juga akan diam, angin yang murka juga akan diam, lerai sendiri. Ya, seperti kemarin, ya, waktu perawatan massal. Ya. Kalau melihat cuaca pada waktu itu, maaf, bukannya saya sombong ya. Ini sebelum ini, itu suatu keanehan malah di sini peserta yang mau diruat di orang Bekasi, mungkin Pak Mundovar juga. Kita tahu hujan udah lagi gede-gedenya gini, Mbah. Malah saya yang tadinya kan jadwal kita itu jam 10 gitu dimulai. Tapi ternyata melihat cuaca kan deres banget gitu hujan. Dan secara tiba-tiba itu tidak mungkin pada saat itu hujan itu akan reda dan sehari nggak hujan sama sekali. Kan nggak mungkin melihat cuaca seperti itu. Ya karena kita tuh saking mantepnya batin. Karena ini alam dan kita juga alam. Maka kita bersendirilah dengan alam. Meminta kemurahan hati pada alam itu. Maka saya pakai jam waktu itu.
jam 10 mau dimulai. Ternyata hujan yang seperti itu jam 10 persis langsung reda toh. Dan itu berhentinya tuh mendadak. Iya. Nah, sampai akhirnya jam 11 sudah mulai bisa dilaksanakan. Ya itu. Jadi bukannya saya sombong. Dan seperti itulah kalau kita tuh benar-benar meminta pada alam dan kita bersinergi pada alam, maka alam itu pun juga tidak akan murka lagi dan tidak akan istilahnya itu apa ya, melampiaskan kemurkaannya. Nah, contohnya seperti itu. Tapi walaupun begitu jangan sering-sering. Jangan keenakan katakan. Ya iya, nanti kita kan menyamai dengan kekuatan alam. Kalau sesekali ya begitulah. Hojo Kolomo itu kalau diterapkan, kalau Hojo Kolomo itu memang benar-benar kita pahami dan kita mau mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita nggak minta hujan itu reda sebenarnya. Tapi karena jam sekian ini ada acara, saya pinjam sebentar. Gitu loh ya. Nanti setelah acara itu mau dilanjutkan hujan silakan. Nah tapi karena alam ini sudah tahu, maka sampai sehari semalam ya nggak turun hujan. Nah itulah buktinya. Tapi dengan begitu, saya tidak sedikit pun saya nggak merasa takabur. Saya sedikit pun nggak bangga dengan apa yang saya ucapkan. Ya begitulah alam itu. Jadi alam itu nggak boleh kita itu sombong, nggak boleh kita itu, wah ini kalau nggak saya nggak mungkin, itu nggak boleh. Dan itu sudah sering kali di saat saya itu pentas dan hujan yang sulit sampai didatangkan tukang tambak yang macam-macam. Pada akhirnya apa? Yang tukang tambak itu sudah reaksi dan lain sebagainya. Hujan malah terus luar biasa. Ya, karena saya kasihan, maka saya mengamalkan itu. Tapi alhamdulillah hujan itu langsung reda dan tidak turun lagi. Seperti itu. Angin yang sangat kencang. Dengan kita itu yakin dan kita itu bersinergi dengan alam, kita juga minta kemurahan pada alam. Maka kadang-kadang kanan kiri itu tertepa oleh angin. Tapi kadang-kadang di tempat kita itu juga terhindar. Itu bukan karena kita itu sakti. Ya mungkin alam sendiri itu tahu. Inilah orang-orang yang sering berhormat pada saya dan bersinergi pada saya. Inilah orang-orang yang selalu mengenal saya. Mungkin seperti itu. Jadi bukan saktinya doa, bukan saktinya orangnya, bukan. Tinggal kita, cara kita itu bersinergi dengan alam, atau tinggal kita itu bagaimana caranya kita itu menyatu dengan alam itu. Karena semua ini ya dibicarakan itu tentang kita hidup dan tentang alam. Maka kita tuh membicarakan tentang kehidupan dan tentang alam ini saja loh. Nggak usah muluk-muluk, nanti kalau mati gimana, nggak usah dibicarakan. Kok gimana, wong jangan kan kita yang udah besar. Oh anak bayi kecil udah bisa mati kok. Nggak ribut kok. Nah, kenapa kita yang sudah menikmati dunia ini, yang sudah ngaku sukses, ngaku itu kok bingung perkara mati loh. Kenapa? Padahal itu loh kita itu nggak usah belajar ke situ. Makanya kadang-kadang banyak orang yang kadang-kadang guyok wong. Di saat melakukan kebaikan ditanya, golek sangune mati. Meletemen mati kok sangunan. Gitu loh. Terus apa sangune wong mati? Apakah amal baikmu? Apakah ibadahmu itu menjadi sangune mati? Enggak usah sangon-sangonan loh. Wong bento mlaku tengah dalan iso mati tanpa sangunan kok. Kenapa kamu ribut dengan tentang kematianmu? Yang penting kita di dunia ini melakukan dharma baik. Ya wis gak usah ribut. Apa sangonan gak sangonan jenenge mati niku wajib. Ya wis, ya dilakoni wae. Itulah hidup itu harus berani mati. Jika kamu takut mati jangan hidup. Nah, cuman itu. Untuk apa kamu itu bingung? Kamu itu memperkosa otakmu sendiri dengan angan-anganmu sehingga hidupmu mau jalan ke sini takut, sehingga kamu itu seolah-olah apa yang kamu perbuat itu seolah-olah wah ini siksa. Jikalau kita melakukan ini, wah ini pahala. Kok malah ngerusu-ngerusu ini loh, po?